Kami mencari Tuhan untuk ketemu dengan Engkau. Kami bisa bersama-sama Engkau dalam kekekalan. Kami bersyukur Tuhan lewat pujian Engkau ingatkan kami semua. Dan kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang Engkau akan siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu punya. Dan biarlah segala isi hati Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati hamba-Mu tersampaikan kepada setiap umat Tuhan sebagai kasih-kekasih Tuhan yang dirindukan Tuhan untuk nantinya bersama dalam kekekalan. Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kami dan hidup hamba-Mu akan berbicara dengan jelas kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap dengar firman, katakan sama-sama. Amin. Amin. Selamat sore. Masih waktunya Imlek ya. Kongsi baca ya. Kita langsung aja yuk. Kita kasih tema hari ini adalah kekuatan, ya. Di mana kita mencari kekuatan? Kenapa kita perlu kekuatan? Mana yang diperkuat? Ya, 3 pertanyaan ya. Di mana kita mencari kekuatan? Kenapa kita perlu kekuatan? Dan mana yang diperkuat? Ya. Il belajar. Keluaran 15 ayat 2. Keluaran 15 ayat 2. Sudah? Oke. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Itulah namanya. Dengan seperti ini gambaran Tuhan. Saudara mantap gak ketika mencari Tuhan? Inilah, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia menjadi keselamatanku, Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya, ya. Kita semua mencari Tuhan kan? Amin. Ya. Kemudian kita lihatnya di mana? Zaman dulu, nih, ada sebuah kisah, ya. 2 Tawari 20 ayat 12. Bagaimana sih Tuhan itu? Kita ambil contoh yang dijadikan saksi adalah orang Israel, ya. 2 Tawari 20 ayat 12. Oke, saya bacakan ya. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Siapa hari ini yang ketakutannya seperti orang Israel? Ya, ayat ini jelas orang Israel lagi dihimpit, ya, oleh suatu laskar yang besar. Sampai mereka bilang begini, ya. Saya lanjutkan. Ayat 14, ayat 13 ya. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Saking takutnya loh, ya. Sak keluarga-keluarganya diajak semua. 14. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Ayat 17-nya yang luar biasa ini. 17-nya? 17-nya ya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Hebat nggak? Hebat banget. Dalam ketakutan dikasih semangat, ya. Ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju ke padang gurun Tekwa.
ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yehosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Apa katanya? Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Sampai di sini dulu. Raja Yehosafat juga takut nggak kira-kira ini? Hah? Raja Yehosafat juga takut nggak? Hari itu dia nggak takut, percayalah sama Tuhan. Apa akibatnya? Ya, lagi mau perang, gimana caranya? 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Ya, dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Mau perang malah ngece. Ini mau perang loh malah ngece. Nyanyi dengan pakaian semaraknya. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ayat 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menantang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Kan aneh, ya? Saudara, mengamini enggak? Ayat 24-nya. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhamburan di tanah, tidak ada yang terluput. Luar biasa kan kekuatannya kan? Saudara mau punya Allah seperti ini? Amin kan? Amin kan? Ya, saudara meyakini Allah punya kekuatan yang demikian hebat, kekuatannya maha dahsyat. Tapi percaya enggak, saudara? Benar-benar percaya atau ini dongeng? Percaya ya? Kalau percaya saya lanjut, kalau nggak percaya anggap dongeng nanti ya. Percaya ya? Lanjut ya, boleh ya? Yuk. 2 Tawari 29 ayat 11. Kita punya iman semua kepada Tuhan kan ya? Apa bunyinya? 2 Tawari 29 ayat 11. Yuk. Kita sama-sama baca ya. 2 Tawari 29 ayat 11. Sudah? 29 ayat 11. Lebih enak baca firman atau cerita tentang yang lain-lain? Enak baca firman ya. 2 Tawari 29 ayat 11. Ayat 11. Oh, sorry, bukan ini ya. 2 Tawari sebentar ya. Kayaknya salah ayat ini saya nyatetnya ya. Dua Tawari 29 1 Tawari 29 ayat 11. Sorry. Tak pikir sinyonya yang salah enggak ya. 2 Tawari 29 ayat 11. 1 Tawari 29 ayat 11 ya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ayat 12-nya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Allah hebat gak dengan penggambaran seperti ini? Hebat dong? Hebat ya? Mau punya Allah seperti ini? Mau dong? Tapi sekarang lebih hebat lagi, jauh lebih hebat. Allah yang seperti itu, saudara bayangkan ya. Bayangkan Allah yang demikian hebatnya hari ini. Ketika Yesus hadir mewujudkan dirinya, apa yang dia janjikan? Apa yang dia janjikan? Apa yang dia janjikan coba? Keselamatan. Masih kurang Pak. Tuhan tahu nggak kita ini butuh sesuatu? Saudara takut nggak menghadapi dunia hari ini? Takut nggak? Takut nggak punya uang? Takut dong?
Takut nggak mati? Takut dong? Takut sakit nggak? Takut kan? Segala sesuatunya menakutkan buat kita. Tapi zaman dulu lihat, bangsa Israel itu ketakutan setengah mati. Ya, Allahnya di luar masih ada. Dia membela, Allahnya berperang. Tapi sekarang kita jauh lebih hebat. Coba lihat Yohanes 14 ayat 16. Tuhan tahu kok kita takut. Tuhan tahu kita butuh bantuan, ya. Tapi coba lihat ini, ya. Oke. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalimat selama-lamanya ini gak sembarangan loh. Sepanjang kau hidup, ketika kau menerima Kristus, engkau memiliki roh penolong. Siapa dia? Roh Kudus, ya. Ayat 17 ya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kita mengenal dia, sebab ia menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Saudara, kalau dengar janji ini, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, takut nggak kira-kira? Menghadapi tadi takut nggak? Nggak punya uang, sakit, kena penyakit, besok mau mati, takut nggak? Coba, yuk, kalau masih takut, gimana kita mau hidup hari ini? Ini mujizat nggak? Ini mujizat nggak? Ketika Yesus menjanjikan seorang penolong, itu mujizat nggak? Kalau ini bukan mujizat, saudara butuh mujizat-mujizat lain. Apa sih kata mujizat itu? Coba terangkan sama saya, apa katanya mujizat? Sakit panas disembuhkan? Utang lunas? Mujizat? Mujizat itu apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, itu namanya mujizat. Kalau masih bisa dilakukan oleh manusia, itu bukan mujizat. Ya, ada nggak yang bisa memerintahkan Roh Kudus masuk dalam diri kita? Itu Tuhan sendiri loh. Mujizat nggak? Mujizat kan? Nah, sekarang saya tanya, dengan Roh Kudus apa yang bisa diperbuat? Saudara punya Allah yang demikian hebat, masuk ke dalam dirimu. Allah yang maha dahsyat, yang kekuatannya pemilik semesta alam. Saudara berani nggak berperang seperti orang Israel tadi? Peperangan kita beda loh. Hari ini peperangannya tidak menakutkan, karena bukan bunuh-bunuhan hari ini. Peperangan kita hari ini apa coba? Apa peperangan kita? Paling golek duit, menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi keluarga, sekolah, berjuang. Cuman itu tok loh. Tapi saudara diperlengkapi dengan kekuatan yang maha segalanya. Coba bayangkan. Kekuatan ini main-main nggak kira-kira? Main-main nggak? Saudara hari ini perhatikan Ayub, ya. Ayub itu bukan orang Yahudi, bukan orang Yahudi, orang Uz dari sebelah timur. Ayub yang bukan orang Yahudi, yang tidak melihat mujizat dengan mata kepalanya sendiri, tapi jauh lebih kuat daripada orang Yahudi. Bayangkan Ayub, istri anaknya kena penyakit, hartanya hilang, tapi tetap tegar. Saudara bayangkan orang Israel, nggak dapat minum saja, apa yang terjadi? Lihat mujizat 10 kali mujizat, lihat laut terbelah, nggak bisa minum. Bingung nggak orang Israel? Bingung. Ayub tidak. Ketika dia hilang semuanya, dia bilang gini, aku lahir telanjang, aku pulang telanjang. Saudara kalau lihat Ayub, jauh lebih hebat. Juga sekarang ini loh, orang Kristen dibandingkan orang non-Kristen, hebat mana hari ini? Seharusnya dengan kekuatan yang maha segalanya tadi, Anda jauh lebih kuat. Tapi hari ini orang Kristen cengeng, dikit-dikit cari pendeta, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Coba bayangkan, hari ini kekuatan apa yang saudara perlukan? Apakah ada yang lebih dari Allah lagi kira-kira? Saudara perlu apa lagi kira-kira? Kalau Allah yang diam di dalam dirimu, kurang apa coba? Saudara perlu apa lagi hari ini? Bukankah itu mujizat terbesar? Cari mujizat lagi? Butuh mujizat lagi nggak? Nggak perlu. Dia penolong, penghibur dan segala-galanya.
Ayub 40 ayat 11 coba lihat. Ayub 39 dulu, ayat 14 di sini ya. Dengan penggambaran Allah sampai mau masuk dalam diri kita, ya. Ayub 39, oh bukan di sini, berarti Ayub. Tempatmu Ayub 39 ayat 11. Nah. Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya sangat besar, atau kau serahkan kepadanya pekerjaan yang berat? Hari ini kita di mana nih hari ini? Percaya Allah punya kekuatan yang besar, atau kita serahkan segalanya pada Tuhan? Milih yang di mana kita? Coba ulangi ya, saya ulangi ya. Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya sangat besar, atau kau serahkan kepadanya pekerjaan yang berat? Hari ini Kristen di mana? Hari ini kekristenan ada di mana? Percaya punya Allah yang dahsyat, atau minta Allah yang bekerja untuk saudara? Coba bayangkan hari ini lah. Padahal Ayub mencatat begini, Ayub 40 ayat 10. Sinyo, Ayub 40 ayat 10. Hiasi dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Punya siapa ini keagungan dan semarak? Punya Tuhan, punya Roh Kudus ada di dalam dirimu. Apa katanya lagi selanjutnya? Luapkanlah marahmu yang bergelora, amat-amatilah setiap orang yang congkak, dan rendahkanlah dia. Anda punya kekuatan yang begitu luar biasa. Ini dalam arti bukan melawan orang ya, tapi spiritualmu jauh lebih hebat. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Terus ayat 13-nya, pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Apa ayat 14-nya bunyinya? Ayat 14-nya coba. Nah, maka aku pun akan memuji engkau karena tangan kananmu memberikan engkau kemenangan. Bayangkan loh, sampai Tuhan ngomong sama Ayub, hiasi dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Kalau sampai saudara punya ini semua, jadi apa saudara hari ini coba? Keagungan Tuhan, kemegahan Tuhan, semaraknya, keluhurannya, kurang apa lagi kita hari ini? Dengan seperti ini loh, ya. Sampai Tuhan bilang begini, luapkanlah marahmu yang bergelora, amatilah setiap orang yang congkak, dan rendahkanlah dia. Saudara, ada lawannya enggak hari ini? Kalau dengan demikian penyertaannya, ada lawannya enggak? Sampai Tuhan kasih pelajaran gini, lihat kuda Nil, lihat buaya, diperlengkapi kekuatan, diperlengkapi baju seperti itu. Saudara pernah lihat buaya minta tolong? Ketika ada sungai arusnya deras, lihat buaya ketakutan? Enggak ada. Binatang aja tidak punya rasa takut. Saudara diberikan keagungan, semarak, kemuliaannya, keluhurannya. Kena sakit aja sudah gulung kuming, ditinggal pacar nangis-nangis. Coba, semua permasalahan hari ini saudara bawa ke gereja, betul kan? Saudara ke gereja hanya ingin cuma masalahku selesai. Padahal semua kekuatan Tuhan sudah berikan pada diri kita. Bayangkan loh, ini yang gak saudara sadari kan? Ternyata biarpun di sini tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, punya Roh Kudus gak? Punya kan? Kalau punya Roh Kudus, siapa lawan kita? Hah? Roh Kudus takut dengan penyakit? Roh Kudus takut gak punya duit? Enggak. Itu Allah sendiri. Allah sendiri yang diam di dalam dirimu. Zaman dulu Israel itu Allahnya masih di luar. Sekarang zaman Yesus Kristus, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kurang apa coba? Coba kurang apa? Dengan kekuatan maha dahsyat ini loh, saudara jadi memble karena terlalu banyak makan bangkai. Tahu nggak bangkai? Tahu ya? Yesaya 28 ayat 8. Orang itu kalau makan sehat tambah kuat gak? Kuat kan? Orang itu kalau makan, tubuh ini makan makin sehat. Tapi kalau jiwa dimakani bangkai, rusak semua, ya. Yuk, Yesaya 28 ayat 8. Yesaya 28 ayat 8. Sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Kalau ini yang saudara makan setiap hari, jiwamu pasti keracunan. Pasti keracunan. Bagaimana caranya? Saudara lihat, firman itu pedang nggak? Firman itu senjata nggak?
Firman ini penuh dengan janji, penuh dengan kemegahan Allah dan segalanya, tapi jadi memble. Firman bisa apa? Coba, seperti pedang bermata dua yang mampu menembus sumsum dan memisahkan tulang. Firman itu begitu kuatnya. Di gereja hari ini firman cuma sampai kepada daging, jiwa tidak tertembus. Saudara pulang gerejanya amin-amin tapi lemah karena nunggu suatu janji. Hari ini perlu mujizat atau kita berani ngadepi masalah? Ketika ada Roh Kudus, nggak usah nunggu mujizat, terlalu lama. Hari ini juga mana masalah aku hadapi bersama Tuhan? Itu Kristen, itu pengikut Kristus, ya. Saudara bayangkan, tiap hari makan muntahan, ya, kotoran, bangkai, mau jadi apa jiwamu coba? Khotbah-khotbah yang mengenakkan telinga cuman sampai haleluya, diberkati, puji Tuhan, amin. Cuman begitu-begitu toh loh, coba untuk apa coba? Mana yang harus diperkuat hari ini? Daging atau jiwamu? Mana yang harus diperkuat? Saudara hari ini kalau cuman ngurusi daging, cuman dijanjikan yang enak tok, tapi tetap aja nggak kuat kan ngadepi masalah kan? Tapi kalau orang punya Roh Kudus, seharusnya berada di mana Roh Kudus? Di mana adanya Roh Kudus? Dalam hati. Kekuatannya besar nggak? Sangat besar, sangat besar. Tapi ngadepi masalah yang kecil aja sudah nangis-nangis. Gimana coba? Dengan kekuatan yang sebesar itu, ya, jangan padamkan. Jangan padamkan. Peperangan kita hari ini jauh lebih ringan zaman dulu, jauh. 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau Tuhan memperlengkapi kuda Nil dengan buaya, dengan kekuatan begitu besar, apalagi kita hari ini. Sampai Tuhan ngomong, pakai keagunganku, pakai kemegahanku, pakai semarakku, masih kurang dah. Saya nggak bisa memberikan saudara apa-apa, tapi ketika Tuhan yang memberikan Roh Kudus, nggak ada lawannya, ya, tidak ada lawannya. Saudara aminkan nggak firman ini? Nih ya, aminkan nggak ini? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika pencobaan dikarenakan pencobaan biasa, apalagi ada Roh Kudus, kurang apa coba? Kurang duit, kerja. Sakit, jaga kesehatan. Besok mau mati, amin. Jangan takut. Oh anakku gini, sudahlah, kalau percaya sama Tuhan, serahkan semuanya. Ya, jangan takut. Kalau kita sebagai pengajar, pengkhotbah, mengajarkan kerajaan sorga, tapi takut mati, bohong itu. Ya, bohong. Kalau pendeta takut mati, jangan kabarkan surga. Ya, jual omongan aja. Kita semua pasti akan menghadapi kematian, bukan? Tahu waktunya? Gak tahu waktunya kan? Terus takut. Hari ini takut mati? Gak bisa. Mental saudara harus terbentuk dari sekarang. Ya, kalau saudara takut mati, Kristus dan Roh Kudus belum bisa meyakinkan saudara. Perlu diyakinkan apa lagi kalau gitu? Ya. Yuk, Efesus 1 ayat 17. Ayatnya bukan sak kodi lagi, satu Alkitab saya kasih ini hari ini. Efesus 1:17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan yang bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bayangkan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Coba renungkan kalimat ini ya. Saya ulangi lagi. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, ya, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Kita sekarang ini, ya, yang memiliki Roh Kudus. Ayat selanjutnya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita
yang percaya. Yang nggak percaya nggak dapat apa-apa. Yang percaya terus sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ada yang bisa mengukur kekuatannya Tuhan hari ini? Pak Iskia bisa mengukur kekuatannya Tuhan hari ini? Bisa kita mengukur? Tuhan, kekuatanmu terbatas. Bisa? Berani ngomong begitu? Kekuatan Tuhan tidak terbatas. Dan ada di mana hari ini? Coba, dengan kekuatan seperti ini ada di mana? Ada dalam dirimu loh. Ya, saya lanjutkan ayatnya. Yang dikerjakannya dalam nama Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya dari sorga. Ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, tetapi melainkan di dunia akan datang. Saudara punya Tuhan yang seperti ini loh. Masih kurang apa coba? Ayat 22. Kita yakini nggak firman ini? Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dan jemaat adalah tubuhnya, yang yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kristus kepala saudara. Saudara tubuhnya dirawat nggak kira-kira? Dirawat nggak? Dengan Tuhan yang demikian hebatnya loh saudara. Kurang apa lagi? Mosok masih cari yang lain sih? Masa cari janji-janji yang lain? Kayaknya harus doakan lagi, cari pendeta yang lebih hebat, cari begini. Semuanya manusia biasa. Ya, hanya Tuhan yang hebat. Coba lihat dengan kehebatan demikian. Kurang apa coba sampai ini loh pencobaan-pencobaan biasa. Ada yang lebih hebat nggak? Nggak ada loh. Saudara nggak kayak zaman Yesus sudah disalib besok. Tapi kalau rasanya ya kurang duit, orang kurang duit, kayaknya mau mati disalib kayaknya. Besok kena sakit sudah bingung sama mati. Nggak boleh saudara ya. Tidak boleh. Yohanes 14 ayat 10. Ini loh kekuatannya kita hari ini ya. Di mana kita mencari kekuatan ada dalam Tuhan ya. Kenapa kita perlu kekuatan? Karena kita lemah, karena kita takut. Mana yang diperkuat? Jiwa. Yohanes 14 ayat 20. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Di sini saudara masih melihat Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Saudara masih belum masuk ya. Tapi ketika engkau percaya, ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga perkara-perkara yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Ya, jelas ya. Ayat 20-nya. Nih, pamungkasnya ini ya. Ayat 20. Baca sama-sama ya. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi apa saudara coba? Bayangkan inilah. Ini senjata yang luar biasa. Ini janji yang luar biasa. Saya bacakan ulang ya. Saudara resapi kalimat ini ya. Siapa engkau hari ini? Pada waktu inilah saya tahu bahwa saya di dalam Bapa, ya. Yesus di dalamku. Ini bacaan gini, bahwa aku di dalam Bapakku itu Yesus, dan aku di dalam Yesus, dan Yesus di dalam aku. Kurang apa coba dengan demikian ini? Kurang apa coba? Masih ada yang lebih hebat gak dari ini? Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, Yesus di dalam Bapa. Terus kita di dalam Yesus. Berarti di mana posisi kita? Tersembunyi di dalam Kristus. Kalau saudara berperang, kalau saudara lagi ada masalah, siapa sebetulnya yang berperang? Siapa yang berperang? Yesus.
Karena saudara tinggal di dalam dirinya. Kurang apa? Kurang apa? Kurang ajar. Ya. Kalau sedemikian hebatnya masih kurang, itu namanya kurang ajar. Kalau sedemikian hebatnya mujizat ini loh saudara, ini loh baru mujizat ya. Ini benar-benar mujizat. Percaya nggak kita terima ini? Ini yang janjikan bukan pendeta, yang janjikan bukan saya, tapi firman. Ini Yesus Kristus sendiri yang ngomong. Kurang apa? Kurang ajar kalau saudara masih takut. Kalau masih minta mujizat, masih bingung, benar-benar kurang ajar. Ketika kau tidak mempercayai Yesus Kristus yang menjanjikan demikian hebatnya. Markus 8 ayat 31. Ini Yesus ya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ini Yesus, dan ini pun kita pun seperti ini. Ya. Menderita, menanggung penderitaan, ditolak orang-orang, disio-sio, bahkan dimatikan. Tapi kan saudara yakin, pasti bangkit kok. Pasti bangkit kok. Lukas 9 ayat 23, 22 sampai 23 ya. Saudara yakin nggak dengan firman yang tadi? Bahwa Yesus di dalam Bapa dan kita di dalam Kristus. Yakin? Kalau nggak yakin, jangan jadi Kristen. Kalau tidak yakin, jangan jadi Kristen. Engkau sia-sia datang ke gereja. Kalau cuma cari muntahan, cari bangkai yang menyejak. Eman. Kristen punya kekuatan luar biasa. Kapan kekuatannya? Waktu menderita, waktu kena masalah. Orang Kristen kalau kena masalah cuman guyu tok. Alah kecil. Besok sakit kecil. Di rumah sakit, orang Kristen kalau didoakan enggak, benar jangan didoakan. Kalaupun aku harus dipanggil hari ini enggak apa-apa, aku dapat surga. Itu Kristen. Kristen kena masalah, alah biasa. Pendeta butuh berdoa, lihat aku. Harusnya begitu. Pendetanya mungkin yang takut, lihat diriku. Kita yang kuat menanggung yang lemah. Yuk, Lukas 9:22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sebagai anak manusia, kita anak. Yesus anak manusia, kita anak. Kita sama anak manusia. Harus melewati yang sama juga dengan Yesus. Yuk, ayat lanjutannya 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Susah nggak mikul salib? Susah. Tapi jangan takut, ada roh penolong, ada penghibur kok. Ya, saudara hari ini loh, jadi orang Kristen betul-betul kuat jiwanya. Di dalam jiwa yang kuat, ya, bukan daging yang kuat, jiwa yang kuat. Saudara makin hari makin kuat, makin menderita tantangan, lawan itu semua. Nggak usah nunggu mujizat, lawan itu semua, hadapi itu semua. Itu baru Kristen, ya. Jangan jadi orang Kristen kalau cengeng. Jangan jadi orang Kristen kalau tergantung sama hamba Tuhan. Firman sudah memberitakan luar biasa. Demikian hebatnya firman sampai bisa menembus jiwa. Saya bisa khotbah menjanjikan saudara, percayalah pada Tuhan, besok diberkati, amin. Tepuk tangan. Siapa yang mau sembuh saya doakan, tepuk tangan, maju semua di sini. Gampang doa begitu, itu gampang. Saya tinggal pakai nama Yesus, saudara percaya kok. Tapi hari ini loh, Allah sendiri diam dalam dirimu. Saya menghadapi saudara itu gentar juga. Saya lihat saudara-saudara semua gentar saya. Karena apa? Saya melihat sosok Allah dalam dirimu. Saya sendiri pun akan gentar. Ya, Roma 15 ayat 1. Benar-benar Alkitab ini. Ya, Roma 15 ayat 1. Yuk. Kalau saya lihat orang Kristen kaya, biasa. Kalau saya lihat orang Kristen sehat, biasa. Tapi saya akan heran
Ketika ada orang Kristen tidak pernah menggerutu. Saya lihat orang Kristen dalam sakit tetap memuji Tuhan, dalam masalah tetap sukacita. Itu baru Kristen. Ya. Roma 15 ayat 1. Bunyinya. Sebab itu Roma 5 ayat 1, 15 ayat 1. Kita yang kuat. Hari ini kita di mana hari ini? Yang kuat atau yang lemah? Saudara bisa jadi contoh nggak di luar nanti? Sekalipun nggak punya duit, sukacitanya luar biasa. Sekalipun nggak bisa apa-apa, tapi luar biasa sukacita. Itu jemaatnya Pak Iskia. Berarti Pak Iskia benar dalam mengajarnya. Kita keluar sebagai orang yang pemenang, bukan orang yang begini loh. Kapan mujizat datang? Enggak. Anda sekarang lapang menatap ke depan. Ada orang nggak senang sama saudara, spiritualnya loh ya. Alah, aku duit Tuhan. Dalam menghadapi segala sesuatu, aku punya Tuhan. Sekalipun aku jualan tahu jadi tambal ban, tidak masalah. Aku punya Tuhan. Ya, itu baru Kristen. Sekalipun nggak cantik, nggak gagah, aku punya Tuhan yang diam dalam diriku. Itu Kristen. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Kuat nggak sudah hari ini? Kalau nggak kuat, tak ulangi lagi dari awal. Kuat ya? Itu Kristen. Itu Kristen. Yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang sakit, yang sehat, bisa disebut nggak? Kita yang kuat. Kekuatan bukan tergantung dari jasmani. Kekuatan tergantung dari roh. Siapa yang mendampingi? Ya, tanpa Roh Kudus nggak mungkin. Ini loh. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kekuatan Roh Kudus tidak terbatas dan tidak bisa diukur. Sudah ada dalam diri saudara. 2 Korintus 6 ayat 4. Masih ada waktu nggak sih? Masih ada waktu ya? 30 masih ada waktu ya. Cek panjang enak nih. 2 Korintus 6 ayat 4. 2 Korintus 6 ayat 4 ya. Nih. Sebaliknya, berarti ada bandingan orang-orang dunia. Dalam segala hal kami adalah pelayan Allah. Dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Loh, ini jelas loh. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami ini pelayan Allah, yaitu dalam hal menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, dalam menanggung darah, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Saudara harus jadi orang Kristen seperti ini loh. Menter, dibanting pun gak mati. Apa artinya? Roh saudara gak bisa dipengaruhi oleh keadaan dunia, gak bisa. Ya, dengan seperti ini loh, kurang apa coba saudara? Ya, kurang apa coba? 1 Petrus 5 ayat 7. Sebelumnya dulu Ibrani 12 ayat 3 ya. Ibrani 12 ayat 3. Ibrani 12 ayat 3. Yesus jadi patron yang terhebat. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya kamu jangan lemah dan putus asa. Yesus itu kuat nanggung. Itu Tuhan loh. Itu Tuhan sendiri loh. Diludahi, dibanting, disalib. Dia kuat kok saudara nggak kuat. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Mosok kalah mbak Yesus Kristus, right? Sudah masuk dalam diri kita, kita mestinya hari ini lebih kuat hari ini. Ada Allah sendiri loh. 1 Petrus 5:7. 1 Petrus 5 ayat 7. Apa bunyinya? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan
memelihara kamu. Yakin nggak dengan ayat ini? Yakin dong? Yakin, harus percaya. Terus 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat. Singa kalau lihat saudara tanpa Roh Kudus dipangan saudara, dimakan saudara hari ini. Si iblis hari ini berjalan. Dagingmu kalau lemah ya, jiwamu, daging itu pasti selalu lemah. Tapi dia tidak akan berani kalau lihat roh yang kuat. Singa ini nggak berani nyokot saudara ya. Terus ayat 9-nya, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kaya, miskin, sugih, melarat, sakit, sehat, semuanya sama. Ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Saya pun gak bisa apa-apa loh saudara ya. Yang punya peranan hanya Yesus Kristus melalui Roh Kudusnya ya. Lawan dia dengan iman yang teguh, jangan goyang, jangan bimbang. Saudara punya kekuatan maha dahsyat yang sudah ada di dalam dirimu ya. Dan ini pun saudara mungkin bertanya, kok mau Tuhan seperti itu? Bayarannya apa? Bayarannya apa? Tuhan kok mau seperti ini? Apa bayarannya kira-kira? Roma 12 ayat 1. Kalau saudara bisa bayar Tuhan, tidak ada uang yang cukup di bumi ini ya. Tidak ada satupun uang, bahkan bumi dan seisinya saudara kasihkan pun gak mampu. Memang kita gak punya memang. Ada yang punya bumi dan seisinya di sini? Ada yang seperti Salomo? Gak ada ya. Untunglah Tuhan gak mata duitan ya. Roma 12 ayat 1. Yuk. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati mempersembahkan tubuh yang kudus dan yang tidak cacat. Zaman dulu orang bawa persembahan kambing, domba harus sempurna ya. Tapi hari ini ada perubahan yang besar. Kalau Allah di luar, saudara harus bawa persembahan. Tapi kalau Allah di dalam dirimu, apa yang harus kamu persembahkan? Bapak bisa mempersembahkan Tuhan di sini pakai uang? Nggak bisa. Yang bisa masuk ke dalam hati cuman inilah ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Pakai bayar nggak? Gratis. Gratis. Iki baru Tuhan ya. Ini baru Tuhan. Ayat 2-nya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pengikut Kristus hari ini, masih ada ketakutan enggak? Masihkah kita takut hari ini? Ya, tampang boleh sangar, tapi hati jangan ciut. Tubuh boleh mau roboh, tapi jiwa tetap kuat ya. Tidak peduli tampang kita mau jadi apa. Ketok Ani serem tapi hatinya Hello Kitty juga banyak kok. Ada banyak. Tahu nggak? Tampangnya serem. Tampang serem, tapi ketika jatuh putus cinta nangis nggak? Hah? Ayo coba. Tampangnya serem, diputus pacar loh, nangis-nangis gulung-gulung.
Kayaknya dunia mau runtuh. Coba banyak nggak Kristen seperti itu? Tampangnya kuat. Kena masalah setitik dulu, belum perang lawan Moab sama Amon. Ya, orang Israel perangnya lawan Moab sama Amon. Kalau kalah mati. Kita loh perang lawannya cuma masalah ekonomi. Sudah nggak karu-karuan, gurung kumi nggak karu-karuan. Aduh. Mau jadi apa Kristen ini? Paham ya? Untung di sini cepat berubah, makin hari makin berubah. Jiwa kita makin kuat. Nanti kalau sudah seperti jiwanya kuat, butuh doa, jangan maju. Pendetanya doakan. Ya, pendetanya doakan. Belum punya Roh Kudus rupanya ini. Mau ngambil alih peran Roh Kudus, ya. Orang-orang yang kuat ketika diajak suruh berdoa sama orang, didoakan orang, gak salah taiki. Ya. Kita punya Roh Kudus hari ini tergantung sama orang. Nggak salah kan? Kalau Pak Juli lebih hebat kalau ngomong begitu, ya. Amen. Ingat ya, akhir kata. Di mana kita mencari kekuatan? Ada di Allah sendiri. Kenapa kita perlu kekuatan? Karena kita takut. Mana yang diperkuat? Jiwamu, rohmu, bukan dagingmu. Daging akan binasa, tapi rohmu selama-lamanya, ya. Dan itu pun semuanya gratis. Orang yang punya Roh Kudus pasti tidak medit. Orang punya Roh Kudus punya kasih dan punya segalanya. Nggak usah diajari, ya. Orang yang punya Roh Kudus tidak perlu diajari. Kalau ada orang yang kesusahan pasti dibantu. Itu tandanya orang punya Roh Kudus. Nggak perlu diajari bantuan. Nggak kondisi enggak. Orang punya Roh Kudus tidak perlu disuruh ngapa-ngapain, karena dia punya segalanya, punya hikmat, punya pengetahuan, punya kekuatan, dan punya apapun. Ya. Kalau gereja ini kesulitan duit karena nggak bisa bayar, tanya sama mereka, duit Roh Kudus nggak? Kalau sampai kesulitan nggak bisa bayar, tanya, cari duit Roh Kudus. Ya. Gedung ini memang harus bayar, nggak bisa gratis. Saya yakin kalau dapat gratis ya puji Tuhan. Ya, segala sesuatu yang berbiaya, saudara pun juga harus bayar kok. Tapi bayarnya yang pantas, nggak ada janji-janji macam-macam. Ya, tidak ada karena bayar gereja terus diberkati. Ini nggak ada seperti itu ya. Untuk sakit sembuh terus harus bayar begini, nggak ada. Semuanya gratis. Tapi ini perlu biaya memang. Harus, nggak bisa dipungkiri. Ya, saudara rindu gereja ini tumbuh. Ya, kolektor jangan kasih sewuan. Ya, kalau nggak punya nggak usah kasih, nggak apa-apa. Yang punya harus kasih. Ya, kalau nggak punya jangan dipaksa. Matematikanya sorga itu asli. Ada orang menyebar harta makin kaya. Beneran nggak? Hah? Ada orang menyebar harta makin kaya. Saya bacakan ayatnya. Sebagai hiburan karena tadi sudah tegang kan. Amsal berapa itu ya? Amsal 11:24. Saya kasih matematikanya Tuhan, ya. Yang namanya firman harus bisa dilakukan semua orang. Kepingin nggak nyebar harta? Kepingin dong? Duitnya siapa? Ya, saya bacakan. Amsal 11:24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Ayat 25-nya, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini matematika sorga. Tapi tahu nggak penjelasannya? Saya kasih contoh, Mas, berdiri sini, Mas. Yuk, sahabat. Yuk. Ulangi ayat yang di atas. Ayat 24. Ada yang menyebar harta. Ada yang menyebar, coba. Ada yang menyebar harta. Masnya punya harta banyak. Kasih saya, bangkrut gak kira-kira? Hartamu sebar. Seberapa banyak orang punya harta disebar? Tiba-tiba makin kaya, gimana ceritanya? Entah ya kan? Kalau harta itu uang, sebar. Saya pengen tahu. Coba, punya harta kayak nopo habis sama orang. Matematika sorga tidak pernah salah. Silakan duduk. Ya. Yang disebar itu apa coba? Saudara kalau menyebarkan firman Tuhan, bisa bangkrut gak?
Firman Tuhan itu harta nggak? Itu harta sesungguhnya. Makin saudara sebar, makin kaya kita. Saudara bisa ngabiskan kerajaan sorga? Nggak bisa. Semuanya punya kan hari ini kan kerajaan sorga. Sebagai pemilik kerajaan sorga kan? Karena kita punya Roh Kudus, sebarin itu semua. Nggak akan bangkrut. Yang namanya menyebar harta. Ketika engkau memberikan hartamu kepada orang, kalau harta jasmani, itu namanya cuma memberikan sakwelase. Tapi kalau harta sorgawi, tidak bisa sakwelase. Seluruhnya engkau berikan, engkau nggak makin bangkrut. Mau menghabiskan harta kerajaan sorga, tidak ada satupun manusia di bumi ini yang sanggup. Ya, itu matematika sorga. Firman berikan kepada orang, kasih Kristus berikan kepada orang, berikan orang Roh Kudus, nggak bakal kita tambah miskin. Makin kaya, makin kaya. Yang diberi pun makin kaya. Itu kerajaan sorga, itu matematika kerajaan sorga. Jelas ya? Jangan dikibuli. Jelas ya? Kalau harta dunia, tanya orang yang paling kaya di dunia, sebarin hartanya, pasti habis. Makanya nggak bisa menyebar harta. Saudara tahu orang Yahudi? Orang yang boros atau orang yang paling medit? Coba lihat. Orang Yahudi itu terkenal paling medit. Paling medit. Ini, dia tahu apa yang harus disebar. Ini firman. Ya, tidak ada kaitan dengan jasmani. Jangan dibodohi dan jangan jadi karena takut tak sebari, carinya susah, tak sebar, berharap balik. Ngingu tuyul saja saudara. Ya. Enggak. Saudara hari ini mengerti Roh Kudus, punya Roh Kudus, berikan kepada orang lain. Yang mereka belum mendengar adanya Roh Kudus di dalam diri kita, kasih mereka. Ketika saudara memberikan Roh Kudus, hilang enggak Roh Kudusnya? Enggak kan? Diambil sama orang, bisa enggak Roh Kudus? Enggak bisa. Tetap ada terus kan. Saudara berikan firman, makin hari makin banyak kan. Makin banyak orang diperkaya, makin banyak orang diperkuat. Itu ibadah yang sejati. Ya, jangan cari yang aneh-aneh. Kita tundukkan kepala ini. Matematika sorga selalu ada di pikiran kita, bahwa ini adalah firman yang harus dibagikan. Kabar baik harus diberikan. Saudara tidak akan pernah sanggup menghabiskan harta sorgawi. Makin dibagi, makin banyak. Makin dibagi, makin banyak. Itu harta kerajaan sorga, bukan harta dunia ya. Abang silakan. Tuhan gak minta macam-macam. Yang Tuhan minta cuma persembahkan hidupmu. Dan ini semua gratis. Pak Joni, silakan bantu baca. Sama-sama kita baca. Sama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Persembahan hidup. Kalau Tuhan sudah menawarkan dirinya yang begitu hebat, yang begitu segalanya, bayarannya cuma ini tok. Tidak ada yang lain. Tuhan, inilah tubuhku. Semuanya ku berikan padamu. Tuhan, inilah hidupku. Semuanya menjadi milikmu. Ini persembahanku yang kudus dan berkenan di hadapanmu Tuhan, ku serahkan. Roh Kudus di dalamku, pimpin seluruh hidupku untuk selalu melakukan firman-Mu. Tuhan, inilah tubuhku. Semuanya ku berikan padamu. Tuhan, inilah hidupku. Semuanya menjadi milikmu. Ini persembahanku
yang kudus dan berkenan. Di hadapan-Mu Tuhan ku serahkan. Roh Kudus di dalamku, pimpin seluruh hidupku untuk selalu melakukan firman-Mu. Ini persembahanku yang kudus dan berkenan. Di hadapan-Mu Tuhan ku serahkan. Roh Kudus di dalamku, pimpin seluruh hidupku untuk selalu melakukan firman-Mu. Untuk selalu melakukan firman-Mu. Untuk selalu melakukan firman-Mu. Bapa di surga, kami tahu hari ini berhadapan dengan siapa dan siapakah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang begitu hebat. Keagungan-Mu, semarakmu, kedahsyatan-Mu, tidak ada yang mengalahkan ya Bapa. Dan kami tahu hari ini Tuhan bahwa Engkau melalui Roh Kudus-Mu ada di dalam diri kami. Betapa dahsyatnya kekuatan-Mu, betapa hebatnya Tuhan Engkau Tuhan. Engkau mau masuk dalam diri kami. Dan ini pun gratis. Hanya kami persembahkan tubuh yang tidak ada cacat, kehidupan yang tidak ada cacatnya. Bapa, terimalah persembahan kami. Jadikan kami semua anak-anak-Mu. Kami tidak menunggu mujizat hari ini, tapi kami sudah menerima mujizat terbesar. Masalah, penderitaan, apapun yang kami hadapi, kami percaya semuanya hanya di bawah kaki kami. Tuhan, terima kasih atas kekuatan yang maha dahsyat ini. Biarlah kami bisa memegang kekuatan ini dengan penuh tanggung jawab. Kami percaya Yesus, tidak ada satupun di dunia ini yang sanggup memiliki kekuatan seperti ini kecuali diri-Mu. Kami bangga menjadi pengikut-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hanya ini persembahan kami. Tampaknya kami pun tidak ada apa-apanya. Tapi kami hari ini berarti. Bukan cuman seorang Yudas yang kami berikan kepada jemaat. Tapi semangat untuk jiwa yang bisa memperbaiki jiwa. Bukan untuk daging yang sebentar sekejap akan hilang, tapi biarlah jiwa kami semuanya kuat. Mulut kami terasa kasar, mulut kami terasa tidak ada kasih, tapi kami bukan seperti Yudas yang mencium karena duit, mencium karena motivasi lain. Kami tulus di hadapan-Mu. Semua anak-anak-Mu butuh jiwa yang kuat. Beri mereka Bapa, supaya tidak terombang-ambing dengan berbagai pengajaran yang hanya cuma menyenangkan telinga sampai kepada daging. Kami tolak segala penyesatan. Kami mau memiliki Allah yang begitu hebat dan begitu kuat. Terima kasih Bapa atas segala sesuatunya. Kami hari ini menjadi umat yang benar-benar pemenang. Benar-benar pemenang karena Allah diam dalam diri kami. Terima kasih Bapa atas mujizat terbesar-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang kami sembah. Haleluya. Amin.